apa kabar? Masih sehat kan? Tentunya dong. Apalagi di Talkation, Talking Education for Action. Nah, di episode kali ini kita akan sama-sama membicarakan satu topik pembahasan yang pastinya in banget nih di era-era ini. Apakah kalian tahu bahwa kita sama-sama memasuki yang namanya era digital? Nah, salah satu yang berubah, salah satu yang bertransformasi adalah bisnis. Jadi hari ini kita akan membicarakan tentang apa sih yang terjadi dengan bisnis di Indonesia, transformasi apa yang sedang terjadi di era digital ini, tentunya di bidang bisnis. Nah, hari ini kita akan membicarakan tema tersebut bersama salah satu narasumber yang tentunya cam banget di bidangnya. Langsung saja, ini dia cuplikannya untuk Anda. Saat ini kita sedang menghadapi era disrupsi, era perubahan di mana segala hal mulai berubah dari cara konvensional menjadi robotik dan digital. Segala sesuatu yang dulunya bergantung pada pekerjaan fisik manusia, perlahan digantikan dengan teknologi robotik, bahkan kecerdasan buatan. Tenaga dan pikiran manusia tak lagi sepenuhnya dibutuhkan dalam proses produksi. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Dunia bisnis juga terpengaruh akan adanya perubahan yang sedang terjadi di banyak bidang, yang kini memasuki proses digitalisasi. Salah satu proses digitalisasi pada bidang bisnis saat ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu dengan mengelola website bisnis, seperti yang dilakukan oleh Ferian Fauzi Abdullah, seorang entrepreneur sekaligus dosen di Universitas Amikom Yogyakarta. Apakah segala hal akan berubah menjadi digital? Bagaimana kita bersikap? Dan peluang apa yang dapat dijadikan bisnis saat ini? Kami akan membahasnya bersama Ferian Fauzi Abdullah hanya di Talkation, Talking Education for Action. Telah hadir bersama saya Bapak Ferian Fauzi Abdullah. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Iya Pak, nah, hari ini Pak dengan pemirsa di rumah kita akan membicarakan mengenai transformasi bisnis di era digital tentunya di Indonesia Pak. Sebelum kita berbicara panjang mengenai hal itu Pak, bisa dijelaskan mungkin ke pemirsa di rumah sebetulnya perkembangan bisnis, terutama bisnis digital dari masa ke masa seperti apa Pak? Oke, sebelumnya kan era digital ini kecepatannya luar biasa. Betul. Ya. Nah, maka dari luar negeri yang tadinya ya teknologi web itu sudah sangat luar biasa dibawalah ke Indonesia. Maka keluarlah beberapa perusahaan yang sudah kita kenal, ya marketplace dan lain sebagainya. Itu kan mengubah cara berbisnis kita yang dulunya kita harus ke pasar untuk jualan, sekarang kita tidak perlu ke pasar. Nggak perlu, bisa dari rumah. Betul banget, bisa dari rumah, kita tinggal foto, upload, itu pun juga sudah bisa menghasilkan. Betul nah, sekali. Pak, terus mengenai bisnis, tadi kan kita berbicara bahwa kita bisa berjualan secara online seperti itu kan Pak? Betul. Nah, apakah semua bisnis bisa di-online kan Pak? Sebenarnya sih secara basic semua bisnis bentuk apapun itu bisa di-online-kan. Bisa ya Pak? Ya bisa. Bahkan yang paling tidak memungkinkan sebuah show begitu ataupun job fair itu pun bisa di-online-kan loh. Oke, Ya kan? gitu. Betul. Ada museum di luar negeri yang dia tidak mungkin kita datang ke sana, maka dia di-online-kan. Betul ya Pak, karena saya juga betul. sempat lihat, mungkin pemirsa juga pernah lihat bahwa dibuat seperti virtual gitu ya Pak. Betul, ya? dibuat seperti Bisa virtual. jalan lewat HP gitu ya. Betul banget. Iya. Nah, tuh Pak, terus kalau semisal nih saya mau memulai bisnis online, apa Pak yang perlu dipersiapkan? Tentunya melek IT dulu. Iya, betul. Jadi harus tahu betul apa saja sih tool-tool yang bisa digunakan. Betul, termasuk karena marketplace apa yang cocok digunakan. Karena kita memang menggunakan yang namanya internet ya Pak ya. Betul. Jadi menggunakan teknologi, kita harus melek teknologi ya Pak. Betul. Nah, terus mengenai bisnis di era digital Pak, apakah Indonesia sendiri sudah mempersiapkannya Pak? Apakah Indonesia sudah siap untuk masuk di era digital, terus transformasi bisnisnya terus berjalan? Oke, menarik ini ya. Jadi Indonesia ini jawabannya siap nggak siap harus siap. Siap nggak siap harus siap. Gimana tuh Pak? Iya, jadi kalau kita lihat SDM-nya memang belum banyak yang benar-benar menguasai IT. Betul. Ya,
banyak di tempat-tempat pedesaan dan lain sebagainya, mereka bahkan internet saja nggak nyambung, belum gitu merata ya Pak ya. Tapi mau nggak mau, karena kita itu sudah benar-benar teknologi merambah ke semua lini, maka siap nggak siap kita harus siap. Nah, di sini peran pemerintah untuk membantu orang-orang yang di rural ya, di pedesaan itu supaya juga mendapatkan teknologi. Betul Pak. Nah, seperti di artikel berikut ini Pak dikatakan bahwa perusahaan itu banyak mem-PHK karyawannya. Karyawan juga banyak terpotong gajinya. Nah, menurut Bapak sendiri bagaimana nih Pak? Sebetulnya apa cara perusahaan bertahan gitu di masa era digital ini, transformasi bisnis, dan terutama saat ini kan sedang pandemi nih Pak. Nah, bagaimana? Oke, jadi yang pertama, otomatis perusahaan-perusahaan yang tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi, saya pastikan akan tertinggal ya Pak. Iya, tertinggal, akan mati, tutup, dan lain sebagainya. Maka satu-satunya cara adalah bagaimana perusahaan-perusahaan yang tadinya offline ya, kemudian mainstream seperti itu, merubah ya kan culture-nya, cara berbisnisnya dan lain sebagainya ke yang lebih teknologi oriented. Dari yang konvensional ke modern. Betul banget. Karena memang tentunya di era digital semua kita harus beradaptasi ya Pak. Yes, cuma memang orangnya, tapi bisnis kita juga. Karena kalau kita nggak berusaha beradaptasi, gimana bisa jalan? Betul ya Pak ya? Nah, kemudian apakah ada peraturan sendiri Pak? Mungkin dari pemerintah atau mungkin ada peraturan yang memang dibentuk seperti itu mengenai bisnis di digital ini? Di bisnis digital kita baru kenal UU ITE itu ya. Itu kan baru beberapa tahun yang lalu. Sebelumnya memang belum ada. Tapi ini kan sinyal positif dari pemerintah bahwa mereka sudah mulai istilahnya itu tahu pentingnya, betapa pentingnya teknologi dan juga peraturan yang membackingi. Ya kan? Terjadi kan beberapa kali pencurian data dan lain sebagainya, betul ya. Nah, itulah yang dulu dilakukan oleh orang-orang yang SMS, ya kan, suruh ya pernah dapat ya kan, Papa lagi kecelakaan ya. Nah, itu dulu memang tidak bisa dihukum karena belum ada undang-undangnya, tapi sekarang sudah ada. Jadi lebih aman gitu. Betul. Nah, tadi berbicara mengenai yang tadinya konvensional bisa jadi modern. Mungkin Bapak bisa kasih contoh Pak, dari bisnis apa sih yang sebetulnya orang pikir kayak ini nggak mungkin didigitalkan, tapi bisa didigitalkan gitu? Yang paling mencolok mungkin di bisnis makanan ya. Jadi di bisnis makanan itu orang-orang dulu, ahli-ahli dulu kayaknya bisnis makanan ini nggak mungkin di e-commerce kan ya bahasanya ya. Di online kan nggak mungkin. Tapi ternyata sekarang bisa ya, semuanya bisa. Bahkan mie ayam, bakso itu ada kemasan instannya, ya kan, yang dijual mentah dan sebagainya. Ini bukti bahwa segala lini itu bisa di-online-kan sebenarnya. Iya, karena memang kalau logikanya makanan gimana bisa dikirim Pak ya, antar pulau apa nggak busuk gitu. Jadi kita bisa makan mie ayam yang mewah karena bungkusnya, kita bisa makan bakso yang mewah karena bungkusnya Pak. Betul. Jadi kita bisa lebih beradaptasi, belajar hal-hal baru di era digital ini jadinya kan, betul Pak. Nah, akhirnya kan Pak, setelah terjadinya transformasi bisnis di era digital tentunya di Indonesia sendiri, akhirnya bermunculan istilah baru. Ada yang namanya e-commerce, e-bisnis, dan juga startup Pak. Tentunya dari tiga ini ada bedanya kan Pak? Beda. Apa Pak bedanya? Jadi bedanya. Tapi Pak, nanti dulu setelah yang satu ini, tapi sebelumnya saya mau ajak Bapak sama-sama sebutkan tagline dari Talkation sendiri Pak. Siap Pak? Siap. Jadi di saat saya bilang Talkation, Bapak bilang Talking Education for Action. Siap Pak? Siap. Tetap di Talkation, Talking Education for Action. Hanya saja karena sekarang kan teknologi lagi booming-boomingnya, maka startup biasanya lebih ke korelasi perusahaan dengan teknologi tertentu. Online pun sekarang toh karena terpaksa jadi online juga, dan ternyata laku juga. Apalagi kalau online ini kan sekarang banyak cashbacknya. Diskon hunter Pak. Dia hanya diprogram ya. Betul, dia diprogram. Apalagi ketika yang memprogram itu bisa hacking, bisa dan lain sebagainya ya. Nah, maka banyak sekali hal-hal yang di situ memang bisa dimanfaatkan, celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh SDM.